Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Safa dengan NIM P2722902538. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran kolaborasi interprofesional dalam penanganan anak autis melalui rehabilitasi medis. Mari kita mulai ke pembahasannya. As we know, Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah gangguan perkembangan pada otak yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku anak. Data dari CDC pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 31 anak mengalami ASD. Angka ini cukup tinggi dan membuat kita sadar bahwa penanganan autis tidak bisa dilakukan hanya satu profesi saja. Setiap anak autis memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi, diperlukan kerjasama dari berbagai tenaga profesional agar penanganannya menjadi lebih menyeluruh dan efektif. Kolaborasi interprofesional bisa diartikan sebagai kerjasama antara beberapa tenaga ahli dari disiplin ilmu yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama. Dalam konteks anak autis, tujuannya tentu untuk membantu anak mencapai perkembangan yang optimal. Setiap profesi memiliki perannya masing-masing. Ada yang fokus pada komunikasi, perilaku, kemampuan motorik, ataupun dukungan psikologis. Ketika semuanya bekerja sama, penanganannya menjadi lebih terpadu dan hasilnya pun lebih baik. Dalam kolaborasi interprofesional, ada beberapa profesi yang berperan penting, mulai dari terapis wicara yang membantu kemampuan komunikasi dan bahasa anak. Lalu terapis okupasi yang melatih kemandirian anak dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian ada fisioterapis yang mengembangkan kemampuan motorik kasar dan keseimbangan tubuh. Selain itu, psikologi anak membantu dari sisi emosi dan perilaku. Sementara guru ataupun pendidik mendukung dari aspek akademi dan lingkungan sekolah. Dan yang paling utama adalah orang tua serta keluarga, karena merekalah yang selalu mendampingi anak setiap hari. Dalam proses rehabilitasi medis, ada beberapa jenis terapi yang biasanya diberikan secara bersamaan. Pertama, ada terapi wicara yang fokus untuk membantu komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kedua, ada terapi okupasi untuk melatih kemandirian anak seperti menulis, memakai baju, atau mengancing pakaian. Dan ketiga, ada terapi okupasi yang melatih kekuatan tubuh, keseimbangan, dan koordinasi gerak. Dengan kombinasi beberapa terapi ini, anak autis dapat berkembang menjadi lebih baik, lebih percaya diri, dan mampu beradaptasi di lingkungannya. Kolaborasi interprofesional memiliki banyak manfaat. Yang pertama, penanganan menjadi lebih menyeluruh karena setiap profesi saling melengkapi. Kedua, intervensi menjadi lebih konsisten dan terarah karena setiap langkahnya dirancang bersama. Dan yang ketiga, hasil menjadi lebih efektif karena setiap keputusan didasarkan pada komunikasi dan bukti ilmiah. Selain itu, kolaborasi ini juga bisa meringankan beban keluarga dan tentunya meningkatkan kualitas hidup anak secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, kolaborasi interprofesional tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain, ego antar profesi, kurangnya komunikasi, peran yang tumpang tindih, serta minimnya pelatihan lintas disiplin. Untuk mengatasinya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, yaitu dengan membangun tujuan dan nilai bersama, menunjuk koordinator intervensi, menetapkan tanggung jawab yang jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh semua pihak, termasuk keluarga anak. Dengan begitu, kerjasama interprofesi bisa berjalan dengan lebih efektif. Kesimpulannya, anak dengan autism spectrum disorder membutuhkan penanganan yang komprehensif, dan hal ini hanya bisa tercapai melalui kolaborasi interprofesional. Ketika dokter, terapis, psikolog, guru, dan keluarga bekerja sama, hasil rehabilitasi akan menjadi lebih maksimal dan berpusat pada kebutuhan anak. Kunci keberhasilan kolaborasi ini ada pada komunikasi yang baik, kerjasama tim yang solid, dan fokus pada anak itu sendiri.
Dengan kolaborasi yang kuat, anak-anak dengan autis memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan hidup mandiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.